bagi kita semua, adik-adik, teman-teman sekalian. Jumpa lagi dengan saya, Chris Artanto Semangat Khalid. Semoga video ini bermanfaat. Di sini saya akan membagikan tentang materi berikutnya, yaitu asuhan keperawatan. Kita mau belajar ataupun sharing pengetahuan tentang asuhan keperawatan. Apa sih asuhan keperawatan itu? Jadi di sini saya jelaskan tentang asuhan keperawatan. Pengertian, asuhan keperawatan adalah suatu proses kegiatan praktik keperawatan secara langsung ditujukan kepada klien atau pasien di berbagai pelayanan kesehatan mulai dari pengkajian, diagnosa, rencana, tindakan, dan evaluasi. Jadi seorang perawat harus wajib buat asuhan keperawatan di pelayanan kesehatan, khususnya di keperawatan. Tujuannya, di sini ada beberapa tujuan kita membuat asuhan keperawatan, yaitu membantu klien atau pasien untuk mandiri agar dia bisa melakukan aktivitasnya sewaktu dia sembuh ataupun sehat. Yang kedua, membantu klien atau pasien memelihara kesehatannya. Jadi kita juga memiliki tujuan agar pasien dapat terpelihara kesehatannya. Ketiga, membantu klien atau pasien dalam mencapai derajat kesehatan yang optimal. Jadi pasien juga harus mendapatkan derajat kesehatan yang optimal supaya dia dalam melakukan aktivitasnya, bekerjanya lebih bagus lagi. Karena tubuh sehat akan menghasilkan pekerjaan yang lebih baik, seperti itulah. Tujuan proses keperawatan. Yang pertama, di sini ada dia mempraktekkan metode pemecahan masalah dalam melakukan praktik keperawatan. Yang kedua, memperoleh metode yang baku, sesuai, rasional, dan sistematis dalam memberikan asuhan keperawatan pada pasien. Yang ketiga, memperoleh hasil asuhan keperawatan yang berkualitas tinggi. Jadi di sini ada dia tujuan proses keperawatan itu supaya dapat kita memiliki kesepakatan, ada instrumen yang baku ataupun ada semacam metode lah dalam memecahkan persoalan pasien yang kita rawat. Bagaimana sih strateginya? Itulah tujuan dari proses keperawatan. Di sini ada 5 komponen asuhan keperawatan. Tadi di awal sudah ada dari pengkajian sampai evaluasi. Di sini saya jelaskan lagi. Kenapa sih yang 5 ini menjadi metode kita lah? Karena ini sudah dibakukan, sudah kesepakatan bahwa yang 5 komponen ini merupakan bentuk yang sudah baku ataupun sistematis dalam penulisan asuhan keperawatan. Yang pertama itu pengkajian keperawatan. Pengkajian keperawatan ini ialah langkah awal dalam proses keperawatan dan mengumpulkan data pasien. Di sini seperti tekanan darah, seperti skala nyeri, seperti kenapa dia masuk rumah sakit, apa keluhannya, apa sih data-data yang mendukung sehingga kita melakukan diagnosa keperawatan seperti ada data subjektif yang didapat dari pasien ataupun secara kita berkomunikasi, ada data objektif yang bisa kita amati, kita lihat sebagai seorang perawat. Jadi ya menurut saya sudah bagus pengumpulan datanya.
Setelah kita lakukan pengumpulan data ataupun pengkajian keperawatan, kita mulai masuk ke diagnosa keperawatan. Diagnosa keperawatan ini penilaian klinik mengenai respon individu, keluarga, atau komunitas terhadap masalah kesehatan. Jadi kita sudah mengumpulkan data-data, kita tariklah masalah yang ada pada pasien. Apa sih masalahnya? Contohnya, kita tarik masalahnya peningkatan suhu tubuh. Contohnya kita tarik peningkatan tekanan darah. Contohnya apa lagi? Rasa tidak nyaman. Contohnya nyeri. Contohnya apa? Gangguan perfusi jaringan. Contohnya apa lagi? Gangguan integritas kulit. Banyak masalah yang kita tarik dari pengkajian. Setelah kita tentukan diagnosa keperawatan, kita masuk pada perencanaan keperawatan. Di sini kita sudah merencanakan apa sih yang terbaik bagi pasien untuk merawat pasien tersebut. Perencanaan keperawatan suatu langkah dalam memecahkan masalah yang terkait dengan keputusan yang akan dilaksanakan. Apa sih keputusan kita? Apa sih rencana kita? Contohnya, kita mau merencanakan kaji tanda-tanda vital. Contohnya kita merencanakan ukur tekanan darah. Contohnya apalagi yang mau kita rencanakan? Beri posisi yang nyaman. Contohnya apalagi? Lakukan kompres. Contohnya apalagi? Berikan informasi tentang masalah kesehatan pasien. Apa sih masalah dia? Berikan cairan intravena. Berikan intake output pada pasien. Banyak rencana-rencana kita. Setelah kita rencanakan, kita masuk ke poin yang keempat, itu implementasi keperawatan. Implementasi keperawatan ini pengolahan dari rencana keperawatan yang telah disusun pada tahap sebelumnya. Yaitu, apa sih yang sudah kita lakukan, kita terapkan, kita perbuat, itulah diimplementasi. Contohnya, sudah memberikan cairan intravena, telah memberikan input-output tentang nutrisi yang seimbang, sudah memberikan kompres, sudah melakukan tanda-tanda vital, seperti itulah. Jadi ini satu kesatuan. Apa sih yang sudah kita perbuat pada pasien? Itulah diimplementasi. Masuk kita ke tahap yang kelima, itu evaluasi. Pada tahap evaluasi keperawatan ini, kegiatan yang dilakukan untuk menentukan apakah rencana keperawatan tersebut efektif atau tidak. Di sini kita evaluasi apa yang sudah kita lakukan, yang sudah kita berikan, yang sudah kita kerjakan, kita evaluasi lagi. Kalau tidak berhasil, kita ganti metode lagi, kita ganti rencana lagi, seperti itulah. Sampai pasien mendapatkan derajat kesehatannya seoptimal mungkin, sebaik mungkin. Itulah tujuan kita dalam memberikan asuhan keperawatan. Di sini ada dia diagnosa keperawatan SNL dalam nursing proses. SNL ini standar nursing language. Inilah standar yang kita pakai dalam memberikan asuhan keperawatan. Jadi
kita sudah punya sistematis yang baku, yang sudah disepakati itu yang pertama itu pengkajian. Kita kaji dulu, kita kumpulkan informasi kenapa dia sakit seperti itu, apa keluhannya. Terus kita masuk ke diagnosis. Kita tarik diagnosisnya apa, bisa pakai Nanda 2005 sampai 2017. Masuk kita ke planning. Planning itu rencana, kita bisa pakai sistem NOCNIC. Setelah itu masuk kita ke implementasi menggunakan NIC. Setelah itu masuk kita ke evaluasi NOC. Jadi hampir sama dengan 5 proses asuhan keperawatan tadi. Ada pengkajian, rencana, ada pengkajian, diagnosa, rencana, tindakan. Ya hampir sama lah. Di sini saya akan menjelaskan diagnosa keperawatan, diagnosa medis. Diagnosa keperawatan itu lebih ke arah keluhan ataupun apa sih kebutuhan seorang pasien itu. Berbeda dengan diagnosa medis. Diagnosa medis dia menjadi fokus penyakit pasien. Jadi sangat berbeda, tapi tujuannya sama. Sama-sama memberikan derajat kesehatan pasien. Tadinya dia dirawat di rumah sakit, dengan disiplin ilmu yang berbeda, tujuannya sama. Di sini saya jelaskan diagnosa keperawatan. Diagnosa keperawatan berfokus pada dan mendefinisikan kebutuhan keperawatan dari klien. Itu Gordon 1994. Diagnosa keperawatan mencerminkan tingkat kesehatan atau respon terhadap penyakit atau proses patologis, status emosional, fenomena sosiokultural, atau tahap perkembangan. Sasaran diagnosa keperawatan adalah untuk mengembangkan rencana asuhan yang bersifat individual, sehingga klien atau pasien, keluarga mampu mengatasi perubahan dan untuk menghadapi tantangan yang diakibatkan dari masalah kesehatan. Jadi itulah pengertian tentang diagnosa keperawatan ini. Kebutuhan, apa sih yang menjadi kebutuhan dari pasien itu? Kalau medis tadi dia penyakit. Oke, kita next. Di sini juga saya akan jelaskan perbedaan diagnosa medis dan diagnosa keperawatan. Yang pertama itu kita bahas dulu tentang diagnosa medis. Tadi sudah saya singgung. Yang pertama itu fokus faktor-faktor pengobatan penyakit. Fokus faktor-faktor pengobatan penyakit. Yang kedua, diagnosa medis itu orientasi keadaan patologis. Orientasi pada keadaan patologis. Yang ketiga, cenderung tetap mulai sakit sampai dengan sembuh. Yang keempat, mengarah pada tindakan medis yang sebagian dilimpahkan ke perawat. Jadi tindakan medis itu ya banyaknya dikerjakan oleh perawat. Berikutnya, data dasar mencakup sistem fisiologis dan personal serta sistem sosial, terbatas pada riwayat medis keluarga dan ekonomi serta riwayat asuransi klien. Ya, data dasarnya pada sistem fisiologi dan personal. Di sini diagnosa keperawatan kita bahas lagi. Fokusnya itu reaksi, respon terhadap tindakan keperawatan dan tindakan medis lainnya. Jadi apa sih reaksinya, apa sih responnya, apa sih keluhannya, kebutuhannya.
itulah menjadi diagnosa keperawatan. Orientasi kebutuhan dasar individu. Berikutnya berubah sesuai respon klien. Berikutnya mengarah pada fungsi mandiri perawat dalam melaksanakan tindakan dan evaluasinya. Data dasar global mencakup fisiologi, psikologi, sosiokultural, perkembangan spiritual klien. Jadi ya sangat berbeda. Tapi tujuannya dari diagnosa medis sama diagnosa keperawatan itu sama. Mendapatkan derajat kesehatan pasien setinggi-tingginya ataupun optimal. Di sini kita akan bahas lagi itu apa itu NANDA, apa itu NOC, apa itu NIC. Jadi hampir sama 5 proses asuhan keperawatan yang telah disepakati ya orang-orang keperawatan. NANDA itu merupakan ataupun sejarahnya itu adalah asosiasi perawat yang ada di Amerika Utara. Ini saya jelaskan sedikit. The North American Nursing Diagnosis Association ataupun NANDA. Dalam pengertiannya, Asosiasi Diagnosa Keperawatan Amerika Utara yang didirikan pada tahun 1990 sebagai badan formal untuk meningkatkan mengkaji kembali dengan mengesahkan daftar terbaru dari diagnosis keperawatan yang digunakan oleh perawat praktisi. Jadi NANDA itu ya merupakan organisasinya perawat lah untuk menentukan diagnosa. Mana sih diagnosa keperawatan itu sesuai dengan kebutuhan pasien. Di sini kita masuk ke NOC. NOC itu nursing outcome. Outcome itu ya merupakan apa sih yang dilakukan dan kita ukur, kita nilai. Apa yang kita perbuat, kita evaluasi ataupun kita nilai sebagaimana sih efektifnya strategi yang kita lakukan itu. NOC itu Nursing Outcome Classification adalah proses pemberitahuan status klien setelah dilakukan intervensi keperawatan. Standar kriteria hasil dikembangkan untuk mengukur hasil dari tindakan keperawatan yang digunakan pada semua area keperawatan. Jadi apa yang menjadi intervensi yang harus kita rencanakan agar kita dapat menilai apakah tindakan keperawatan yang kita lakukan ini sudah menjawab diagnosa ataupun masalah-masalah dari pasien. Jadi kalau belum ada perubahan, berarti ada yang salah dalam strategi keperawatan kita. Kita masuk ke NIC. NIC itu Nursing Intervention Classification atau NIC. Diperkenalkan untuk pertama kali pada tahun 1987 dan menyusul Nursing Outcome Classification NOC pada tahun 1991. Nursing Intervention Classification digunakan semua area asuhan keperawatan. Intervensi keperawatan merupakan tindakan yang berdasarkan kondisi klinik yang dilakukan perawat untuk membantu pasien mencapai hasil yang diharapkan. Jadi NIC ini intervensi. Ya sama. Kita lakukan rencana, itu sama itu intervensi. Kita lakukan evaluasi sama. Kita lakukan intervensi, kita lakukan tindakan, kita lakukan evaluasi. Agar semua yang kita kerjakan
sama yang kita harapkan itu berhasil. Berhasil enggak yang kita lakukan itu? Oke. Bagaimana dengan NOC? NOC itu adalah outcome dari nursing care yang ditata dengan cara-cara metode ilmiah dan dengan pembuktian yang cukup lama. NOC memberikan bahasa yang sama bagi perawat untuk mengevaluasi pengaruh intervensi keperawatan. Bagaimana model pengembangan tujuan intervensi pendokumentasian di Indonesia. Jadi NOC, nursing outcome. Apa sih yang menjadi kriteria hasil kita? Apa sih yang menjadi alat ukur kita dalam mencapai keberhasilan melakukan keperawatan? Ini adalah contoh format pengkajian pasien. Ini sebatas contoh aja, karena setiap rumah sakit itu pasti berbeda cara penulisan letaknya, tapi secara garis besarnya itu sama. Yang pertama itu ada tanggal masuk, jamnya, nomor RM, registrasi masuk rumah sakit, tanggal pengkajian, jam dilakukan pengkajian, diagnosa medis. Jadi kita ada diagnosa medis yang sudah ditetapkan oleh dokter. Terus identifikasi pasien, nama, umur, agama, jenis kelamin, alamat, suku bangsa, pekerjaan, pendidikan, status. Ada keluhan utama, riwayat kesehatan sekarang, waktu terjadinya sakit. Jadi ya inilah data-data untuk menarik data yang mau kita kerjakan. Kalau nggak ada pengkajian awal, bagaimana kita melakukan proses keperawatan? Jadi kalau sudah ada ini, ya bagus. Di sini ada format ASCAP-nya, tadi format pengkajiannya. Ini sudah ada format diagnosa. Ini hanya sebatas contoh. Contohnya itu seperti ini. Gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan nyeri sendi, ditandai dengan DS tidak mampu beraktivitas, DO tampak bed rest, aktivitas dibantu penuh. Jadi setelah kita tulis apa keluhannya, apa pengkajian kita tarik diagnosa keperawatan gangguan mobilitas fisik. Berarti tadi datanya tidak mampu beraktivitas, tampak bed rest, aktivitas dibantu penuh. Masuk kita ke tujuan. Tujuan dan kriteria hasil. Apa sih yang mau kita capai dalam diagnosa ini? Tujuan yang mau kita capai setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, mobilitas fisik klien meningkat secara optimal. Jadi kita memiliki tujuan agar 3 kali dalam 24 jam ataupun selama 3 hari itu pasien dapat beraktivitas dengan bantuan minimal. Yang kedua, meningkatkan fungsi bagian tubuh yang sakit. Intervensi mandiri, bantu kebutuhan klien, anjurkan klien untuk melakukan aktivitas secara bertahap, bantu klien melakukan latihan room, aktif dan pasif, tingkatkan aktivitas dan partisipasi dalam merawat diri sendiri sesuai kemampuan, observasi adanya daerah yang mengalami nyeri. Jadi tadi ada tidak bisa beraktivitas, ya kita harus kolaborasi dengan ahli fisioterapi. Kenapa sih pasien kita ini tidak bisa beraktivitas, hanya bisa tertidur lemah? Jadi ya seperti inilah format ASCAP yang harus kita kerjakan di rumah sakit. Di sini ada juga contohnya di mana diagnosa itu nyeri berhubungan dengan dilatasi serviks.
trauma jaringan, dan kontraksi uterus. Jadi nyeri, rasa sakit, dilatasi serviks. NOK-nya setelah diberikan asuhan keperawatan, diharapkan pasien dapat bertoleransi terhadap nyeri. Jadi apa sih yang mau kita lihat kriteria hasilnya? Berarti kita ingin rasa nyerinya itu berkurang, di mana ibu dapat mendemonstrasikan teknik relaksasi. Tanda-tanda vital dalam batas normal. Ibu tidak meringis, kesakitan. Itulah kriteria hasil yang mau kita capai dalam diagnosa kita, karena pasiennya sudah nyeri. Tekniknya, intervensi kita, tentukan sifat, lokasi, dan durasi nyeri, gaji, kontraksi uterus, hemoragi atau nyeri ketekan abdomen. Jadi kita tentukan sifatnya, lokasinya di mana, skala nyerinya berapa. Yang kedua, kaji stres psikologis ibu dan respon emosional terhadap kejadian. Yang ketiga, berikan lingkungan yang tenang dan aktivitas untuk menurunkan rasa nyeri. Instruksikan untuk menggunakan metode relaksasi, misalnya napas dalam, visualisasi, distraksi, dan jelaskan prosedur. Kolaborasi, berikan narkotik atau sedatif ataupun obat penghilang rasa nyeri dengan berkolaborasi dengan dokter. Itulah yang harus dikerjakan dalam melakukan intervensi rasional. Rasional ini merupakan hasil yang sudah didapat. Itulah dia rasional. Ataupun hasil yang akan dicapai setelah melakukan semua mulai dari pengkajian, diagnosa, NOK sama NIK. Inilah yang kita dapatkan rasionalnya ataupun masuk akalnya gitulah. Yang pertama, membantu dalam mendiagnosis dan menentukan tindakan yang akan dilakukan. Ketidaknyamanan dihubungkan dengan aborsi spontan dan molahidatidosa karena kontraksi terus yang mungkin diperberat oleh infus oksitosin. Jadi inilah rasionalnya, karena semua yang kita kerjakan harus bisa kita analisa seperti itu. Di sini ada dia format Nanda, NOK, dan NIK yang sudah bagus, jadi kita tinggal checklist saja. Yang sudah baku, kita checklist aja. Contohnya seperti ini. Diagnosa keperawatan, Nanda, itu hipotermia. Berhubungan dengan apa? Agent vasotikal, berat badan ekstrem, malnutrisi, trauma, terapi radiasi, lingkungan, penundaan, terlalu dini memandikan bayi, peningkatan kebutuhan oksigen. Apa sih hipotermia? Berhubungan dengan apa? Jadi hipotermia ya ini rendahnya suhu tubuh dalam bayi tersebut. Karena apa? Jadi berhubungan dengan apa? Kita tinggal checklist saja. Apakah terlalu dini memandikan bayi? Apakah berat badan ekstrim? Apakah karena trauma? Kita tinggal checklist. Di sini juga ada NOK-nya, tujuan keperawatan. Tujuan keperawatannya itu thermoregulation. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama berapa hari, pun berapa kali dalam 24 jam,
Suhu tubuh dalam rentang normal, nadi RR dan rentang normal. Terus NIC-nya temperature regulation. Monitor suhu minimal tiap 2 jam. Monitor tanda-tanda hipotermia. Tingkatkan intake cairan nutrisi, selimuti pasien untuk mencegah hilangnya kehangatan tubuh. Ada lagi vital sign dan monitor, catat adanya fluktuasi tekanan darah, monitor kualitas dari nadi, monitor frekuensi dan irama pernapasan. Jadi cara kerja format ASCAP, NANDA, NOC, dan NIC ini, kita tinggal ambil formatnya, sesuaikan dengan data pasien yang kita periksa, kita checklist. Apa yang sudah kita lakukan, kita checklist. Jadi dia main checklist saja, bukan main tulis seperti itu. Oke, terima kasih adik-adik, teman-teman perawat, Bapak Ibu. Jadi itulah informasi ataupun ilmu yang bisa saya berikan. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Terima kasih.